suami, yang kedua karena iddah, itu yang pertama karena ditinggal mati suami, yang kedua karena tolak atau cerai. Yang ditinggal mati oleh suami dibagi dua, yang satu wanitanya sedang hamil, yang kedua tidak hamil. Yang tidak hamil itu yang penting tidak hamil. Apakah dia sudah menopause, artinya sudah tidak haid, ataukah masih produktif, artinya masih haid, hukumnya tidak jadi masalah. Cuman hamil atau tidak hamil. Bahkan, maaf, dalam contoh, ada seorang wanita hari ini, tadi pagi misalkan, dia akad nikah. Setelah akad nikah, suami laki-laki itu pulang ke keluarganya, mau mengambil saudara-saudara yang lain, mau dipertemukan. Bahasa orang Jawa, temu manten. Setelah akad nikah, suami dengan beberapa orang pulang membawa pengiring. Di perjalanan kecelakaan suami meninggal. Si wanita walaupun maaf belum pernah disetubuhi, dalam kondisi tidak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Bisa dipaham? Insya Allah. Ya. Tidak ada perincian dia sudah pernah disetubuhi apa belum, apakah dia menopause atau tidak ada perincian. Perinciannya hanya hamil atau tidak hamil karena ditinggal mati. Yang kedua, karena tolak atau cerai, itu ada 4. Yang pertama, dalam kondisi wanitanya hamil. Ketika ditolak dalam kondisi hamil, maka iddahnya 4 bulan, iddahnya adalah sampai melahirkan. Yang kedua, tidak hamil, tetapi masih mengalami haid, masih biasa haid, haid suci, masih terbiasa seperti itu. Usia masih usia produktif. Maka iddahnya adalah 3 kali suci, salah satu kurung, 3 kali suci. Yang ketiga adalah tidak hamil tapi sudah menopause. Iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan. Yang keempat adalah belum pernah disetubuhi, belum pernah dijima, maka iddahnya tidak ada. Semisal hari ini tadi pagi akad nikah, setelah itu sorenya terjadi percekcokan, kedua mempelai ini bertengkar yang parah, kemudian muncullah kata, kamu saya tolak, kamu saya cerai. Maka karena belum pernah disetubuhi, maka si wanita tidak punya iddah. Detik itu juga dia boleh nikah lagi. Untuk yang 3 kali suci adalah bukan melihat keumuman wanita itu, akan tapi melihat kenyataannya. Misal hari ini dia dicerai dalam kondisi sedang haid, atau karena dicerai dalam kondisi sedang haid hukumnya haram. Sah apa enggak? Tetap sah, walaupun sedang haid ditolak tetap sah hukumnya. Sah tolaknya, tapi haram hukumnya. Mengucapkan tolak dalam kondisi istri sedang haid itu haram mengucapkannya, tapi sah. Sah jadi tolaknya, sah cerainya. Yang haram ketika mengucapkannya. Bisa dipaham? Iya Ustaz. Jadi yang mendapatkan keharaman itu suaminya gitu, Ustaz. Iya, ketika mengucapkan tolak kondisi istri sedang haid itu haram mengucapkannya. Tapi hukumnya sah, sudah menjadi tidak suami istri lagi. Alasannya di kitab diterangkan itu menyakiti hati suami, keliru, menyakiti hati istri. Ditolak itu sudah menyakiti hati istri loh. Apalagi ditolak dalam kondisi sedang haid. Itu tambah sakit lagi. Karena apa? Itu akan membuat lama masa iddahnya semakin lama. Paham? Oh, iya. Kalau dia ditolak dalam kondisi sedang suci, maka hitungannya seperti ini. Ditolak dalam kondisi sedang suci. Besoknya, ini suci sudah agak lama, mungkin misalkan 18 hari mungkin. Ini hari ke-18. Lalu besoknya hari ke-19, dia minum obat yang menyebabkan dia keluar darah.
sehingga dihukumi haid. Anggaplah keluar darah ini selama 1 hari saja atau 24 jam. 1 atau 24 jam. Lalu dia minum obat yang mengakibatkan darahnya ini berhenti. Dia suci selama 15 hari. Nakok suci. Maka dia sudah dihukum 2 kali suci. Ini suci pertama, ini suci kedua. Setelah ini dia keluar darah, misalkan 2 hari, dihukum haid. Besoknya dia suci, misalkan 15 hari tepat, maka ini suci ketiga. Setelah ini keluar darah, misalkan 1,5 hari, maka ketika darah ini berhenti atau melewati 1 hari atau berhenti, iddahnya sudah selesai. Iddah suci 1, suci kedua, suci 3. 3 kali suci. Semisal ketika ditolak ini kondisi suci, lalu dia keluar darah 15 hari, lalu suci 2 tahun, lalu keluar darah lagi 10 hari, maka ini suci 1, ini baru suci 2. Kemudian dia suci 3 tahun, ini baru suci 3. Setelah itu keluar darah 5 hari misalkan. Ketika darah ini melewati 1 hari, baru iddahnya selesai. 1, 2, 3. Suci itu maksimalnya tidak ada batasnya. Tidak ada batas. Minimalnya ada, yaitu 15, tapi maksimalnya tidak ada. Bisa dipaham? Nggih. Yang jadi masalah terkadang ada wanita yang ditolak, dicerai, itu usianya sudah agak lanjut. Misalkan di usia 55 tahun. Usia 55 tahun dia dicerai. Lalu dia ketika dicerai dalam kondisi suci, ditolak dalam kondisi suci, besoknya dia haid, anggaplah 7 hari. Setelah itu suci terus. Suci nggak berkesudahan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 1, 2, 3, mungkin sampai 10 tahun. Mungkin sampai 10 tahun. Dihukumi dia masuk usia menopause. Usia menopause itu usianya menurut kitab yang lebih muktamad, yang masyhur adalah 60 tahun. Artinya dia suci selama ini 5 tahun, kemudian dia tetap dalam kondisi suci. 55 tahun, 5 tahun, berarti sudah 60 tahun. Maka iddahnya sudah tidak memakai 3 kali suci. Sudah tidak memakai 3 kali suci. Memakainya menjadi hukum yang tidak haid lagi, yaitu haidnya yang ketiga tadi, iddahnya hamil, masih biasa haid 3 kali suci, yang sudah tidak haid 3 bulan. Maka setelah tahun ini iddahnya menjadi sudah 3 bulan. 5 tahun lebih 3 bulan, iddahnya selesai. Bisa dipaham? Insyaallah. Jadi Ustaz, untuk permasalahan yang suci tiada batas, jadi selagi mana dia belum haid yang seterusnya, dia masih dikira dalam iddah ya Ustaz? Iya. Jadi iddahnya lama. Iya. Pengen cepat sehingga di dalam kitab ada yang dulu pernah kita bahas, wanita dalam kondisi haid atau suci yang diusahakan dengan
obat itu hukumnya sah. Sehingga misalkan haidnya lama 15 hari, minumlah obat yang menyebabkan dia suci atau haidnya berhenti. Setelah darah keluar 24 jam atau sehari semalam, dia minum obat mengakibatkan besoknya dia suci, maka suci itu sah. Setelah suci selama 15 hari, dia minum obat yang mengakibatkan dia keluar darah. Maka darah ini juga dihukumi haid, hukumnya sah. Setelah darah keluar, saya contohkan, misalkan dia ditolak dalam kondisi sini seperti ini, kondisi suci ditolak, lalu besoknya dia minum obat mengakibatkan dia suci, mengakibatkan dia keluar darah, anggaplah 1 hari dihukumi haid, lalu minum obat mengakibatkan dia suci 15 hari sudah menjadi minimal, sudah bisa sebagai suci minimal. Lalu dia minum obat mengakibatkan keluar darah. Setelah 1 hari dia minum obat lagi mengakibatkan dia suci 15 hari, dia minum obat lagi. Lalu setelah ini dia suci, kondisi ditolak, kondisi suci, hitung 1, 15 ini, hitung 2, 15 hitung 3. Kalau dijumlah 15, 15, 33 hari iddahnya selesai. Bisa dipaham? Ustadz, Ya Ustaz. Ya. maaf Ustadz, ngitung suci yang pertamanya itu tidak dihitung dari yang setelah ditolak ya Ustadz? Bukan, dari yang sudah mulai awal suci itu kapan? Ini harus memenuhi minimal suci. Maka saya contohkan, sebelumnya dia sudah suci 17 hari, 18. hari ke-18, misalkan begitu. Oh. Kalau belum ada Ustadz? Kalau belum ada, maka kan setelahnya masih dihukumi suci. Jangan minum obat. Jangan minum obat yang mengakibatkan keluar darah. Biarkan suci sampai 15 hari dulu. Bisa dipaham? Sampai harus minimal suci ya Ustadz? Ya betul, harus minimal suci, barulah minum obat yang mengakibatkan keluar darah, maka dihukumi haid. Maka suci yang sebelumnya itu sudah sah sebagai suci. Ini Ustadz, ya, tanya lagi, semisal wanita ini dia yakin bakal mustahadoh, karena biasanya mustahadoh. Misalkan dia haidnya sudah 14 hari, ini bakalan lebih ini 15 hari darahnya, dia yakin gitu. Kalau dia di situ minum obat kemudian mampet, apakah itu sah sucinya? Iya sah. Walaupun dia yakin bakal mustahadoh. Iya, saya sering kali kalau ditanya lewat Japri, Wapri itu begini, Ustaz, saya terbiasa untuk selama haid sebelum ini selalu mengalami istihadah. Haidnya selalu berlebih. Maka saya, bagaimana solusinya? Saya ingin haid saya normal. Saya bilang, coba minum air kelapa, ditambah madu sedikit, air kelapanya dihangatkan dikit, biar hangat, jangan sampai mendidih, cuma dihangatin, kemudian tambah madu, diminum tiap hari, sehari 2 kali. Semoga haidnya lancar. Mungkin cuma 7 hari, 5 hari, 6 hari, semoga bisa suci, artinya tidak berkepanjangan. Ada orang yang mengatakan saya cocok dengan itu, akhirnya haidnya menjadi pendek. Maka itu juga sah. Nah, keluar darah lebih 15, sekarang baru seminggu sudah berhenti. Maka ya sah itu. Hari ke-8, ke-9 seterusnya hukumnya suci. Iya, sudah pernah coba juga saya, Ustaz. Ya. Ada juga kalau yang pakai itu tidak cocok, bisa memakai buah mahkota dewa. Itu ambil kulitnya saja, kemudian diiris, direbus, minum 2 kali. Kalau punya madu tambah madu, insya Allah semoga istihadahnya dipersingkat, artinya haidnya menjadi normal. Itu nggak dijemur dulu, Ustaz, mahkota dewanya? Dijemur itu lebih awet, bisa. Tanpa dijemur pun tidak masalah.
Kalau kita yang melihat- air ya, yang air kelapa itu harus kelapa muda atau air kelapa biasa, Ustaz? sesuai dengan usianya. Oh. Kalau usianya masih remaja di bawah 25 tahun, itu pakai kelapa muda atau bahasa kita degan. Kalau sudah di atas 25 sampai 40 itu kelapa yang biasa digunakan, apa itu namanya, serundeng, kelapa muda yang ya kelapa muda, bukan degan tapi sudah menjadi kelapa tapi belum Iya. begitu tua. Kalau Oh, usianya iya, di iya. atas 40 sampai 50 itu kelapa yang lebih tua lagi, di atas 50 kelapa yang batoknya sudah hitam itu. Sesuai Sesuai dengan usia usia. berat. Iya. Karena kandungan ion di dalam air kelapa itu sesuai dengan usia tersebut. Sesuai kebutuhan tubuh kita itu disesuaikan dengan, alhamdulillah dari Allah sesuaikan itu. Iya, iya. Ada yang ditanyakan? Ustaz, Ya. jadi selama iddahnya itu belum selesai, yang Ya. haram atasnya hanyalah nikah lain. Betul, Ustaz? Dia ditolak sekali, 2 kali, bain. Tolak satu atau dua. Kalau 1 atau 2 itu diharamkan nikah dengan orang lain, baik menjawab lamaran ataupun ingin dilamar. Yang melamar hukumnya haram, menjawabnya juga ikut haram selama masa iddah. Jadi selama iddah haram nikah lain dengan lelaki lain, tetapi masih boleh untuk dirujuk sama suaminya yang lama. Ya, masih boleh. Lah Jadi merujuk, kalau iddahnya tu panjang ya selama itu ya berlangsung. ya selama itu berlangsung. Dan nafkahnya wajib ke atas suaminya lagi. Ya, betul. Nafkah tetap secara sempurna. Untuk diri sendiri, artinya untuk istri, dengan anaknya juga wajib. Anak dan istri wajib. Nafkah dan tempat tinggal. Sekiranya suami tak bertanggung jawab, adakah tuntutan itu pada keluarga suaminya atau gimana, Ustaz? Tuntutan itu tetap kewajiban suami, tidak ke keluarganya. Misalkan suami tidak bertanggung jawab, itu urusan beliau dengan Allahnya. Jadi untuk urusan yang lain, contohnya keluar bekerja dan lain-lain aktivitas tu enggak ada batasnya seperti iddah meninggal ya, enggak mati, sudah mati. Semisal si istri ingin bekerja, begitu maksudnya? Ya, maksudnya dia dicerai hidup. Jadi dia rutin itu seperti biasa, keluar pergi bekerja, pergi ke jiran tetangga kenduri, pesta ataupun pergi wisata gitu. Itu bisa, Ustaz. Selama iddahnya itu. Bisa, tapi ada syaratnya. Harus dengan izin suami dan keluarnya dengan mahramnya. Selama masa iddah, si wanita itu punya kewajiban izin ketika keluar rumah kepada mantan suaminya selama masa iddah raja'iyah. Karena itu si laki-laki, si mantan suami, dia punya kewajiban memberi nafkah dan memberikan tempat tinggal. Karena dia masih diberikan kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal, dia masih ada ikatan, sehingga si istri masih ada kewajiban minta izin ketika mau keluar rumah. Semisal diizinkan pun, si istri kalau keluar harus dengan mahramnya, artinya dengan kakaknya yang laki-laki atau orang tuanya, harus ada mahramnya. Bisa dipaham? Ya Ustaz, alhamdulillah. Berbeda dengan kalau sudah iddahnya selesai. Kalau iddahnya selesai, tidak ada kewajiban izin kepada mantan suaminya, dia sudah ada kebebasan nikah dengan orang lain. Kalau keluar rumah tidak perlu izin mantan suami, cukup dengan mahram saja sudah cukup. Bisa dipahami? Karena kewajiban memberi nafkah sudah habis karena masa iddahnya selesai.
Ustaz, Jadi maaf paham? mau nanya Ustaz, Ya, silakan. bagaimana kalau suaminya memang dari awal udah tidak memberi nafkah. Jadi dia keluar karena memang untuk niat mencari untuk membiayai hidup sendiri. Apa perlu tetap izin dengan suaminya Ustaz? Karena suaminya aja dari dasarnya memang udah nggak memberi nafkah. Ya, tetap kewajiban itu kewajiban, bukan kewajiban adami, itu hakullah. Bagaimana kita yang masih remaja hidup dengan kedua orang tua, perempuan hidup dengan orang tuanya sudah tidak mau mengurusinya, tapi hidup satu atap misalkan, itu setiap keluar tetap ada kewajiban izin kepada orang tuanya. Dan ketika keluar harus dengan mahramnya, itu tetap. Itu kewajiban karena perintahnya Allah, bukan karena manusia. Dan kalau misalkan si suami memang sudah tidak mau menafkahi, misalkan yang seperti itu ceritanya, kemungkinan besar akan diizinkan. Yang tidak diizinkan itu kebanyakan kisah, itu karena si suami sebenarnya masih ada rasa. Itu tujuan di dalam kitab hikmah, mengapa istri tetap diwajibkan minta izin. Hikmahnya adalah agar perceraian itu tidak terjadi, agar keluarga itu utuh kembali. Misal seperti ini masih tolak satu, kemudian si istri minta izin ke mantan suaminya, Mas, saya izin mau keluar rumah, ini ada hajatan di tetangga atau di saudara, saya akan berangkat ke sana dengan bapak, misalkan begitu. Kalau mantan suaminya bilang, ya nggak usah keluar, di rumah saja, kamu kan masih dalam masa iddah, itu masih tanggungan saya. Loh, kalau memang saya nggak boleh keluar, padahal ini kan acara hajatan saudara, terus gimana solusinya? Saya kan harus ke sana. Padahal ke sana saya harus ada izin dan ada mahram. Nggak saya izinkan. Loh, kalau nggak diizinkan bagaimana? Saya harus ke sana. Kalau saya ke sana kan harus dengan mahram atau dengan suami. Masalahnya kamu kan sudah nggak jadi suami saya. Ya sudahlah, kamu sekarang saya rujuk. Nanti saya antarkan. Dan tujuannya itu memang seperti itu. Minta izin agar keluarga itu utuh kembali. Itu hikmah dari asbab isi istri yang sudah dicerai itu diwajibkan minta izin. Bisa dipaham? Ya Insyaallah. Ustaz. Allah Ustaz. Karena seperti yang sering kita dengar, tolak itu adalah sesuatu yang halal yang dibenci Allah. Karena jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai keluarga ini pecah, biar utuh kembali, maka caranya seperti itu. Hikmah daripada diwajibkan minta izin ke suami, mantan suaminya, itu agar terjadi lagi pernikahan ini, rujuk kembali. Maka di sana disunahkan bagi si istri, ketika tahu adatnya mantan suami setiap pagi akan lewat depan rumahnya untuk pergi bekerja, si mantan istri ini dia ada kesunahan untuk berhias yang secantik mungkin di depan rumah. Di waktu si mantan suami nanti lewat, ini jam-jam sekian, insya Allah bentar lagi suami bakalan lewat ini. Dia keluar rumah dengan berhias yang begitu cantiknya. Nanti kalau suaminya lewat, dia menyapa, Mas, sudah di sini dulu. Mas, nggak mampir ke sini. Mas, dicari ibu, nggak mau ke sini. Itu tujuannya agar perceraian itu menjadi nggak terjadi, menjadi selesai, menjadi rujuk kembali. Pernikahan itu biar utuh kembali. Sehingga disunahkan dalam masa iddah raj'iyah, ketika tahu ada suami akan lewat depan rumah, si istri disunahkan untuk berhias agar pernikahan kembali utuh. Bisa dipaham? Insyaallah. Tapi tolak satunya itu tetap dihitung satu ya Ustaz ya? Tetap Tolak yang dihitung pertama. satu. Tetap dihitung satu. Ini Ustaz tanya, yang kalau ditinggal mati itu kan kalau dia tidak hamil
maka iddahnya 4 bulan 10 hari ya Ustadz. Ya, Itu apakah benar dia ini, si wanita ini apa bahasanya ngelomprot gitu, ngelomprot. ya, bahasa kitab namanya ihdad. Ihdad, bahasa Jawa namanya berhenti berhias. Itu apa benar seperti itu Ustadz? Iya, benar. Kalau dicerai, saya sampaikan tadi, ketika masa iddah raj'iyah, dia disunahkan untuk berhias ketika tahu calon suaminya, mantan suaminya akan lewat depan rumahnya. Misalkan begitu, itu sunnah untuk berhias. Tetapi untuk yang ditinggal mati kan tidak mungkin mantan suaminya akan lewat depan rumahnya. Iya. Sehingga dia ada kewajiban baca kitab namanya ihdad. Bahasa Jawa ngelombrot, tidak berhias. Meninggalkan berhias itu wajib. Bahkan di dalam kitab diterangkan man tarakal ihdad ba'daha au jami'iha kabiratun. Barang siapa meninggalkan ihdad semuanya, artinya selama masa iddah, selama masa iddah dia tidak mengamalkan atau mengamalkan hanya beberapa waktu saja, maka hukumnya dosa besar. Tidak berhias itu macam-macam. Tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna. Yang tujuan berwarna itu adalah untuk berhias, untuk agar tampil lebih baik. Yang diperbolehkan warna itu hitam atau warna gelap. Yang tujuannya untuk menyembunyikan kotor, itu diperbolehkan. Tetapi kalau warna yang cerah, yang menunjukkan bahwa dia senang bahasanya, itu hukumnya haram. Misalkan merah, kuning, pink, merah muda, hijau, itu dihukumnya haram. Yang haram adalah memakai pakaian yang terbuka, yang di luar. Maaf, untuk pakaian dalam walaupun warnanya bercorak itu tidak masalah karena tidak terlihat. Yang haram itu memakai pakaian yang berwarna, itu yang di luar, yang terlihat. Yang sedangkan yang tidak terlihat tidak masalah, tidak berdosa. Tidak harus semua yang dipakai sampai ke dalam-dalamnya itu harus semuanya warna putih atau warna hitam atau warna gelap, tidak harus. Yang diharuskan adalah yang diharamkan berwarna itu yang di luar saja, yang terlihat saja. Memakai perhiasan juga haram ketika di siang hari, kalau di malam hari itu makruh. Memakai wangi-wangian kapanpun itu haram, yang melekat ke badan, entah itu ke pakaian atau langsung ke badannya itu haram. Sehingga memakai sabun mandi yang wangi, memakai sampo yang wangi, memakai cuci baju, deterjen yang wangi itu juga haram. Oh, kalau keluar gitu Ustaz, boleh nggak Ustaz? Kalau keluar rumah itu ada perincian, selama untuk keperluan mencari nafkah yang di rumah sudah tidak ada apa-apa lagi, maka itu hukumnya diperbolehkan. Akan tetapi ketika ditinggal mati dalam kondisi maaf keluarganya kaya, tanpa bekerja pun tetap bisa makan, maka keluar rumah untuk berbisnis atau bekerja itu hukumnya haram. Karena di rumah sudah ada sesuatu yang bisa untuk makan. Kalau untuk zaman sekarang itu kan bisa teleponan gitu. Nggak keluar rumah tapi bisnisnya apa online gitu. Oh, boleh. Yang diharamkan itu keluar rumahnya, bukan bisnisnya. Oh. Ada yang lain? Ada yang ditanyakan? Kalau yang dia misalkan pegawai negeri gitu Ustaz? Nah, itu seringkali kita bahas dalam banyak bahsul masail, itu hukumnya lakum dinukum waliyadin. Barang siapa yang imannya lebih kuat, maka silakan memakai ihdad ini, lebih berat ke agamanya daripada ke dunianya. Itu seringkali kita bahas dalam banyak bahsul masail. Kita musyawarah dengan banyak kiai, banyak ulama, itu jawabannya begitu.
tergantung kekuatan imannya, bahwa yang memberi nafkah itu manusia, pemerintah, atasan, ataukah Allah, itu sesuai dengan tingkat keimanan masing-masing. Jadi tergantung masing-masing pribadinya gitu ya Ustaz? Ya. Artinya kalau dia imannya kuat, dia akan memilih tetap melakukan ikhdat ini, minta izin ke atasannya untuk tidak bekerja selama itu, atau bekerja dari rumah, atau bagaimana caranya, yang penting dia tetap melakukan ikhdat, tidak keluar rumah, tidak memakai pakaian yang berwarna. Misalkan ada seorang pegawai yang dia baru saja diangkat misalkan, sehingga kondisi rumahnya memang dia banyak hutang, sulit untuk mata pencaharian, makan sehari-hari, maka ia diperbolehkan untuk keluar rumah untuk bekerja karena memang tidak ada yang dimakan. Kalau ada yang dimakan, maka ada kewajiban harus ikhdat, harus di rumah karena ada sesuatu yang bisa dimakan. Yang diperbolehkan itu keluar rumah untuk bekerja yang di rumah sudah tidak ada yang dimakan lagi. Sehingga contoh di dalam kitab, boleh si wanita yang sedang berikhdat, ditinggal mati suami, keluar rumah untuk menjual hasil pekerjaannya. Karena memang sudah tidak ada yang bisa dimakan di rumah, dia harus bekerja, maka diperbolehkan. Di sana contohnya begitu. Sedangkan kebanyakan zaman sekarang ini, ketika suami meninggal, kebanyakan, walaupun tidak semuanya, kebanyakan dalam kondisi ada, entah itu punya mobil, entah punya hewan ternak, macam-macam, itu ada sesuatu yang bisa dijual. Itu yang menyebabkan haramnya tidak melakukan ikhdat. Bisa dipaham? Iya, insya Allah. Ustaz, Ya. gimana kalau keluarnya karena mengurus surat-surat yang harus diurus, misalkan surat kematian dan lain-lain, itu kan harus diurus langsung datang ke kelurahan misalkan. Itu gimana Ustaz? Nah, di sana ada rukhsah, sesuatu yang tidak bisa tidak, semisal rumahnya mau roboh, maka harus tidak bisa tidak, dia harus keluar, maka boleh. Misalkan ada angin puting beliung, dia harus segera keluar, maka itu tidak boleh tidak, harus keluar. Ini harus segera mengurus surat kematian misalkan, tidak bisa tidak, dia harus datang sendiri karena harus tanda tangan misalkan, atau harus aparat pemerintah tidak mau datang ke rumah, kita yang diharuskan datang misalkan, ya kita harus datang. Jadi sesuatu yang tidak bisa tidak, yang harus itu terjadi, maka diperbolehkan. Bisa dipaham? Iya Ustaz. Insyaallah. Ya sekedar pengetahuan, ketika saya nikah awal, saya sudah membeli pakaian yang berwarna hitam untuk istri. Saya bilang ini sewaktu-waktu saya meninggal ini dipakai. Saya beli tidak hanya satu, beberapa potong yang sehingga bisa untuk ganti-ganti. Dan saya bilang istri saya sekarang sudah pengajar, artinya mungkin akan menjadi pegawai negeri mungkin. Saya bilang suatu saat jika saya mati, pakai ini, tinggalkan kepegawaian negerimu, harta yang aku punya yang di sana jual semuanya untuk masa idahmu. Insya Allah cukup, walaupun jangankan 4 bulan 10 hari, mungkin 1 tahun pun cukup. Memang sudah saya persiapkan waktu saya meninggal. Allah yang jamin. Saya dulu punya kiai yang menyusun kitab ini. Beliau juga pernah ketika menjadi pengantin baru dulu cerita sama saya ketika awal nikah, dia sudah begitu juga memberikan baju hitam. Calon sewaktu-waktu beliaunya meninggal, maka pakailah ini. Saya tiru itu. Dan beliau menitipkan hewan ternak di beberapa orang yang untuk calon seumpama sewaktu-waktu meninggal itu bisa dijual. Itu pun juga saya tiru.
dipaham maksud saya? Kalau yang masih masa idah terus pulang kampung gitu maksudnya Ustaz. Kan Iya. kalau di kampung suami kan mungkin nggak ada temen gitu. Jadi pulang ke kampung halaman sendiri tuh boleh apa? Tidak boleh. Di kitab diterangkan hendaknya bagi orang tua dan mahram si istri, mahram perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, hendaknya menyiapkan waktu, melonggarkan waktu untuk menemani anaknya yang ditinggal mati suaminya di rumah dia ketika ditinggal mati suaminya, agar menemani selama masa iddahnya. Itu kewajiban orang tua atau kewajibannya mahram. Di sana ada perintah seperti itu. Nanti setelah masa iddahnya selesai terserah mau dibawa pulang atau mau digana, itu urusan yang lain. Yang jelas masa iddah itu orang tua ada perintah untuk misalkan tidak ada si istri, si anak itu tidak ada kerabat, jauh dari saudara, dengan keluarga mantan suami yang sudah meninggal itu, suami yang meninggal dengan keluarganya tidak akrab misalkan, maka hendaknya orang tua menemani ke sana, entah kakaknya, entah orang tuanya, menemani. Jangan sampai perempuan tersebut keluar dari rumah yang ditinggal mati suaminya. Ketika sudah punya rumah, kemudian ditinggal mati oleh suaminya, maka rumah itu ditempati oleh si wanita tersebut. Kalau tidak ada kerabat, tidak ada saudara, tidak ada yang diakrabin, maka hendaknya orang tua atau kerabat si wanita datang ke sana untuk menemani. Bisa Ustadz, dipaham? Iya. kalau misalkan ternyata kita maksudnya dari pihak keluarga suami paham seperti itu Iya. peraturannya. Tapi ketika kita sampaikan ke pihak istri, orang tuanya dan istrinya, mereka tidak kayak nggak terima gitu. Maksudnya pokoknya tetap harus anaknya dibawa pulang. Mereka yang memaksa gitu. Itu Oh bagaimana, ya, itu Ustaz? urusan infiradi kalau begitu, artinya dosa urusan mereka. Oh, enggak, Ustaz. Ya. Maka dari awal sudah saya sampaikan, ihdat ini adalah sesuai dengan ketinggian